wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rama Sinta. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas PGRI Palembang dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2021-143515. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang alat-alat pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Adapun submateri kita pada video kali ini yaitu satu, pengertian alat pendidikan, yang kedua macam-macam alat pendidikan, yang ketiga kriteria pemilihan alat pendidikan. Sebelum kita masuk kepada submateri atau subtemanya, ada baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, karena pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. Atau dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya memanusiakan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak baik menjadi baik. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan. Walaupun sebenarnya pengertian alat pendidikan lebih luas daripada media. Namun yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan, bukan media pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Namun secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam alat pendidikan. 1. Alat pendidikan preventif. Alat yang bersifat pencegah, yaitu bertujuan untuk mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan. Contohnya, dibuatnya tata tertib, dibuatnya anjuran, perintah, larangan, dan paksaan. Yang kedua yaitu alat pendidikan preseptif, atau yang dikenal dengan alat pendidikan korektif. Alat pendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Alat pendidikan ini diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar. Misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Macam-macam pendidikan dari segi wujudnya. 1. Benda-benda sebagai alat bantu pendidikan atau hardware. Banyak sekali macamnya yang termasuk ke dalam benda-benda yang dianggap sebagai alat bantu pendidikan. Di antaranya mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perbuatan pendidikan atau software. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teladan. Segala tingkah laku, cara berbuat dan berbicara yang ada pada diri pendidik yang kemungkinan akan ditiru oleh peserta didik. Yang kedua, anjuran. Tindakan pendidik yang menyuruh peserta didik melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu larangan. Tindakan pendidik agar peserta didik tidak melakukan suatu tindakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu teguran, tindakan untuk mengkoreksi pencapaian tujuan pendidik oleh peserta didik. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Beberapa kriteria yang perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan yaitu 1. Alat pendidikan harus terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Kedua, pembuatan alat pendidikan yang mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang ketiga, biaya alat pendidikan relatif murah. Yang keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakaiannya. Yang kelima yaitu alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan.
Peranan alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Alat pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu alat pendidikan material dan alat pendidikan non-material. Karakteristik alat pendidikan menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik untuk melaksanakan proses pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Dan sebagai seorang pendidik, sebaiknya harus menghindari tindakan yang memaksa. Penggunaan alat pendidikan juga dipengaruhi oleh pribadi yang akan memakainya. Penggunaan alat pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang dikandung oleh alat pendidikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.